Ambyar, gimana puasanya hari ini? Hari ke seminggu deh ya, kurang lebih ya. Seminggu ya, alhamdulillah guys. Seminggu kita udah puasa. jalan seminggu loh puasa ya. Ini kita sebentar lagi Hari ke-7. Tanggal 28 itu kan hari Sabtu ya. Jangan lupa nonton di Sunburst ya, BSD ya. Ada Dewi Persik, ada Opik, Kak ada Dewi, Rizky Febian. Apa namanya? Konser indahnya Ramadan, Dewi Ya, Persik, ada Lisa Opik. Blackpink. Kok Lisa Blackpink? Dan musik Ada Lisa Blackpink. Barakallah gitu. Oh, ya, Lisa Blackpink, Barakallah gimana sih? Dewi Persik. Blackpink Sukabumi. Tanggal 28 itu pas 10 hari puasa. Iya bener. Pas itu. Guys, tapi inget-inget ya ini seminggu berarti kan 3 minggu lagi mau ketemu Lebaran. Jadi kalau udah dapet gaji, ya udah memang begitu tanggalannya ya. Sama THR Oh, tolong. gajian kamu segitu ya? Kalau kita soalnya nggak segitu, gajinya kita acak gajinya. Oh gajian ngajak. Kalau aku sih tiap hari gajian. Kok mukanya Karen kayak nggak suka pas Kak Dewi Ya ngomong. kenapa sih? Ngomongin gaji kenapa kayak beban banget? Gitu deh ya, nggak usah dibahas. Ya pokoknya. Batera Tahayonya. Tolong jangan ngomong gajian ya, produser sensitif. Kenapa? Nggak boleh begitu. Jauh lebih sensitif tukang kendang istrinya 4. Hebat loh. Gak nyangka ya tukang kendang ya. Gak nyangka kan? Pokoknya Bapak pemirsa di rumah jangan kemana-mana, banyak hadiah menarik buat kalian semuanya. Benar ya. Jadi wajib pantengin terus pagi-pagi Ambyar sampai akhir karena pertanyaannya kuisnya seputar tayangan pagi-pagi Ambyar. Jadi gimana caranya King? Caranya gampang banget, telepon aja ke 021 791 87700 untuk Jabodetabek. Kalau di luar Di luar? Jabodetabek nih kita kasih tahu. 021 dah ya. 791 877 11 itu luar Jabodetabek. Benar. Iya. Banyak sekali hadiah yang menarik. Lalu Kak Karen. Lu ngomong dong Karen, jatah lu. Banyak hadiah yang menarik. Pokoknya kalian semoga beruntung semuanya. Ingat harus nonton dari awal sampai akhirnya. Oke ya. Dan Ya. katanya tim kru juga nanti insya Allah Berbagi. mau berbagi. Nanti di akhir Ramadan tuh kita Ada sekitar Mereka nanti kasih 20 barang ya buat sobat Ambyar banyak Mereka lah mau pokoknya berbagi hadiah buat alat rumah Perlan tangga. juga, gitu. Iya, bagi-bagi lah semuanya. Alhamdulillah, Alhamdulillah. para kru sadar. Sobat Ambyar, tapi kita akan hadirkan bintang tamu kita yang pertama. Guys, ini bintang tamu yang pertama ini kita turut prihatin atas apa yang terjadi beberapa Iya. waktu yang lalu. Iya. Ada seorang anak namanya Nizam Oh, iya, Safei iya, iya. yang menghembuskan nafas di usia 12 tahun. Ini menjadi viral di media sosial di mana dia terbaring di tempat tidur, kemudian juga kita tahu bersama-sama bahwa ternyata dia diduga mengalami kekerasan dari ibu tirinya sampai akhirnya dia meninggal dunia. Dan di pagi hari ini kita akan hadirkan ibu kandung dari almarhum Nizam Safei bersama dengan kuasa hukumnya. Di pagi-pagi Ambyar kita hadirkan India Lisnawati Lisnawati dan juga Krisna. Krisna. bukti. Selamat pagi Bang Krisna Murti ya. Selamat datang di pagi-pagi Ambyar. Ini Ibu Lisna. Pengacaranya. Oh ini pengacaranya, ini Ibu Lisna. Yang ini Ibu Lisna ya, betul. Silakan, Bapak silakan. Ibu. Ada Bang Krisna Murti, kemudian mohon maaf dengan Ibu Mira pengacaranya juga, dan ini adalah Bu Lisna. Bu Lisna, ibu kandung dari Nizam Safei. Iya, betul. Untuk kuasa hukum kami ucapkan terima kasih sudah mendampingi. Untuk Mbak Lisna, kami segenap keluarga besar pagi-pagi Ambyar mengucapkan turut berbelasungkawa. Semoga Mbak Lisna diberikan ketabahan, kesabaran, dan insya Allah almarhum Husnul Khotimah. husnul khotimah. Amin. Amin. Kami semua mengucapkan terima kasih banyak sudah hadir. Amin. Sobat Ambyar, kita akan lihat dulu bagaimana peristiwa yang begitu memilukan. 12 tahun diduga mendapatkan kekerasan hingga meninggal dunia. Diduga oleh ibu tirinya. Katanya retak deh kepala. Itu tayangan yang jadi viral di media sosial sampai akhirnya kita tahu bersama Nizam harus berpulang. Teh Lisna, Teteh pertama kali dapat kabar anak Teteh meninggal tuh dari siapa? Dari mantan suami. Dari mantan suami. Iya. Dia tuh ngabarinnya ketika sudah meninggal atau ketika belum, pas atau masuk lagi rumah sakit. Masih Udah. sakit sebelum mau meninggal. Sebelum meninggal udah ngabarin. Udah ngabarin. Sebelum masuk rumah sakit Atau atau belum masuk rumah sakit? Belum. Oh belum masuk di rumah udah ngasih kabar? Udah ngasih kabar. Bilangnya apa, Cak? Bun, si Raja sakit katanya. Manggilnya Raja, Iya. sakit. Bun, si Raja sakit. Kata dia teh. Sakitnya paru-paru.
bilang dia katanya, Bun si Raja sakit, sakitnya sakit paru-paru. Bilangnya sakit paru-paru. Itu berapa hari sebelum masuk rumah sakit? Ada 3 hari kebelakangan, ada 3 Tiga. harian lah. Berarti sebelum masuk rumah sakit itu memang keadaannya udah sakit ya? Kayak Maksudnya- sakit, nggak Saat sakit paru-paru itu selalu tanggapan ibu sendiri bagaimana ketika dapat WA dari mantan suami? Ya, kenapa nggak buru-buru dia bawa ke dokter, kata saya teh, atau ke rumah sakit gitu. Kata dia teh, nggak ada waktu, katanya cukup nggak ada waktu gitu. Gak ada waktu. Mantan suami bilang gak ada waktu. Iya, Mantan suami tadi di video tadi yang mana teh? yang itu yang gila itu, Yang mana? yang cowok. Yang lagi ngoceh-ngoceh itu? Yang itu, Iya, yang lagi bukan. ngoceh-ngoceh. Oh, yang lagi nangis. Oh, itu. Iya, Itu teteh ada di situ. nggak ada. Lalu Terus kenapa tinggalnya nggak sama teteh? Kenapa nggak sama Teteh? Teteh udah pisah kan? Iya, Kenapa tinggalnya Kenapa sama nggak teteh? sama tuh? ibu? karena dia anaknya mau pesantren teh ya. Mau Pesantren. pesantren, tadinya Pesantren. berarti nggak tinggal sama orang tuanya ya? Kalau Iya. pesantren deket sama rumah, ayahnya. jadi pulang ke situ. Iya, Oke. Oke. Teteh, kan bilangnya tuh paru-paru ya. iya. Dia cerita nggak, bapaknya tuh cerita nggak kalau kita lihat ada memar-memar ya. Iya. Apakah dia menceritakan ada memar-memar Enggak, itu? saya juga sempat cerita sama dia, kenapa itu matanya gitu memar-memar gitu kata Hidung, saya. Hidung sama matanya gitu memar-memar. Dia nggak jawab apa-apa, ditanya kayak gitu teh. Udah aja ikhlasin aja katanya. Astagfirullah. Kapan itu ngomong Ikhlasin ikhlas? aja di chat dia. Ada bukti chatnya itu? Ada. Berarti sebelum ini viral itu bapaknya udah ngirim tuh sama foto juga udah ngirim tuh. Ngasih Iya. kabar Iya, anaknya ngasih sakit ngasih paru-paru, kabar. ngasih kirim foto. Iya, kirim foto. Terus memang udah kelihatan memar, terus dia bilang apa? Ikhlasin aja. Ikhlasin aja katanya. Kalau doain si si Raja katanya, maafin si Raja karena si Raja udah sakit parah gitu katanya. Kalau mau dikuburinnya juga mau sebelah ayah dia gitu katanya, udah sempat bilang gitu sama saya. Kenapa kok ngomong gitu kata saya teh. Sebelum masuk ke Nggak rumah doain. sakit udah bilang kalau mau dikuburin di sebelah aja. Terus mbaknya nanya kenapa ngomongnya gitu. Iya. Terus dijawabnya apa? Nggak jawab, malahan mah dia jawabnya kayak seorang ibu itu kayak anjing katanya gitu. Ibu kandung teh kayak anjing. Oke, mohon maaf ya. Bilang. Telisna, oke. Kita maju ya. Setelah itu langsung dibawa ke rumah sakit kan. Telisna dapat kabar dia masuk rumah sakit dari bapaknya atau dari siapa? Apa? Dari ayahnya juga. Tapi Teteh tahu bahwa itu ketikan bapaknya, takutnya kan namanya handphone. Oh, oke. Bisa jadi kan Iya, emang itu Iya, ketikan ayahnya. ya takutnya istrinya Oh, gitu, iya. takutnya istri Ya, ibu sambungnya. ibu sambungnya gitu yang ngetik. Bukan Enggak ya? itu ayahnya. Ya, Diduga apa-apa. bisa jadi kan istri sambungnya ya Pak ya. Iya. Kalau kita Teteh tahu bahasa itu bahasa mantan suami gitu Mantan ya. suami ya udah tahu bahasanya gitu. Ya. Masuk rumah sakit itu Teteh langsung datang. Enggak, soalnya perjalanan ke sananya jauh. Butuh berapa lama? Butuh berapa lama? Itu juga saya berangkat dari maghrib sampai pagi jam 5 pagi, jam 5 emang pagi. Teteh tinggal di mana? Dari Cianjur Kota. Oh, Cianjur ke Sukabumi ya. Oh, jauh Dari Cianjur Kota ke Cianjur Selatan dulu, jalan sisi laut gitu. Oh, itu rumah teteh di situ. Iya. Oh iya, jauh atuh. Saat nyampe rumah sakit Nizam masih Enggak, Sudah udah meninggal. enggak ada. Udah Bang Krisnamurti, oke. Ini kan kita lihat ya, di situ dalam tayangan tersebut bapak kandungnya melakukan kekerasan sama ibu tirinya. Tapi ternyata ada pengakuan seperti ini dari ibu kandungnya bahwa bapak kandungnya Nizam itu sempat mengeluarkan kalimat Ikhlasin aja. ikhlasin aja, padahal belum meninggal. Dan sudah mendiagnosa sakit paru-paru padahal belum dibawa ke rumah sakit. Iya, betul. Ya artinya bahwa kembali kita bukan masalah sensasi, tapi ini masalah hilangnya nyawa. Setiap nyawa berhak mendapatkan satu keadilan. Nah kita wajib mengungkap fakta-fakta yang tidak terungkap. Makanya kemarin dari hasil chat yang kita lihat komunikasi sebelum meninggalnya Nizam,
dengan antara mantan suami dengan Bu Lisna klien kami, ada peluang di sini. Apa peluangnya di sini? Kan kita melaporkan, artinya melaporkan kemarin ke Polres Sukabumi secara resmi Bu Lisna klien kami bahwa ini ada terjadi kelalaian dan penelantaran. Artinya pembiaran dan penelantaran terhadap bapaknya. Ini masalah sakit. Ketika dia sakit dalam keadaan kritis, ini percepatan dalam kecepatan. Artinya segera dong, seorang bapak, kita mau kerja dimanapun juga jauh, kalau ketika anaknya dengar sakit, pasti pulang, kita bawa gitu loh. Terus apalagi kita lihat di tayangan media kan, bahwa dia cuma tidur di atas lapis karpet gitu doang. Coba kalian bayangin gitu loh. Artinya bahwa kenapa sih mesti menunggu waktu dalam keadaan kritis? Nah, peluang inilah kemarin yang kita laporkan ke Polres bahwa ini terjadi pembiaran dan ini terjadi pelantaran, sehingga laporan polisi kita kemarin diterima. Baik. Tapi Pak, sempat mengkomunikasikan kepada suami ataupun Ibu Tiri ini nggak? Tujuannya atau ada apa dengan mereka? Nah, kita ungkap, karena kita lihat kan bahwa banyak video-video statementnya dari mantan suaminya atau di podcast ya, kita lihat bahwa dia mengatakan ibu ini istrinya ini katanya orang nggak benar, katanya satu. Terus dia lihat lagi ada pernah si Nizam dengan yang kakak anak angkatnya yang satu ketimpuk asbak atau apa, ya kan di sini berdarah. Lalu setiap ada perkelahian ibunya membela katanya selalu yang anak angkatnya. Nah, dan dia pernah laporkan katanya kejadian ini setahun yang lalu. Kita tahu itu kan betul. Iya, kan atas penganiayaannya. Nah, fungsi pengawasan lu sebagai bapak di mana? Oke. Gitu loh. Baik, Bang, tahan sebentar. Kita juga punya sebuah video. Ini ada video yang sempat tersebar juga di media sosial ya. Katanya Nizam dilempar kaleng. Tapi nanti boleh diklarifikasi. Cuman kita juga mau meluruskan ini yang sempat beredar. Baik, kita luruskan ini hoax ya. Tapi Betul? tahu nggak bahwa di rumahnya seperti itu? Enggak. Bukan ya? Berarti Ini diduga hoax ini ya. video hoax ya? Hoax. Ya, kita luruskan buat Sobat Ambiar ini. Kami memang tayangkan untuk sengaja meluruskan bahwa itu bukan video Nizam yang dilempar. Tapi tadi sempat Nggak tahu juga kan, nggak tahu rumahnya si rumah. nggak pernah ke sana? Nggak pernah ke sana. Jadi nggak tahu. Jadi saya ke sana ke rumah kakaknya mantan suami karena Ini, mau Teh, dikuburinnya Teteh tuh bercerai udah berapa tahun sih? udah lama. sudah lama. Udah lama tapi tidak pernah nengok anak ke rumah mantan suami. Enggak, karena sering ditutup-tutupi sama mantan suami itu. Teh gini, Nizam waktu teteh cerai ikut sama siapa dulu? Ikut sama saya dulu Sampai umur berapa? sampai umur 7 tahun. Sampai umur 7 tahun. Iya. Kemudian ikut bapaknya. Iya. Ikut bapaknya. Itu Selama kemauan ikut bapaknya. anaknya? Ya kemauan anaknya karena dia mau pesantren. Karena mau Bahkan pesantren. yang ngejajapin ke pesantrennya juga dari dari Oke. keluarga saya. Teteh selama Nizam tinggal sama bapaknya atau nyantren di pesantren itu ya, Teteh pernah ngejenguk gitu atau ke rumah bapaknya gitu. Saya mau ketemu anak saya. Enggak, karena ditutup-tutupi. Bahkan dia ngomong sama saya gini, Bunda kamu mah udah jangan mau ngobrol sama si Raja katanya. Karena udah dibilangin sama si Raja, Bunda udah meninggal di luar negeri katanya. Jadi menurut keterangan klien saya bahwa dari mulai dia hamil, dia sudah terjadi penganiayaan KDRT, bahkan rambutnya pernah dibacok. Jadi dia rambutnya Rambut saya pernah dipotong sama dia pakai golok. dipotong pakai golok katanya. Karena KDRT sempat dulu waktu Jadi saya mengalami trauma. Kalau mau ketemu tuh trauma banget dia gitu. Paham. Teteh sudah berapa lama tidak ketemu sama Nizam atau Teteh biasa panggil Raja sebelumnya? ada 4 tahunan. 4 tahun nggak ketemu. Nggak ketemu. Terakhir Nizam ketemu sama neneknya sempat 2023 ya? Ya 2023. Sampaikan aja gimana sih Nizamnya kondisinya. sendiri bagaimana di pesantren itu? Neneknya cerita gimana? Neneknya cerita Nizam emang baik-baik aja waktu itu. Bahkan Nizam mau ikut lagi sama neneknya. Makannya nangis histeris. Tapi dipisahin sama ayahnya, nggak boleh ikut lagi sama si Umi, namanya Umi gitu. Panggilnya Umi. Nggak boleh ikut sama Umi. Katanya. Teteh sempat kayak berjuang nggak? Maksudnya berusaha keras untuk bisa merebut kembali Nizam sama atau Nizam ketemu minimal gitu. Ya pengen, makanya suka sering mau nelpon sama suami juga bilangnya kayak gitu. Ditanggapinya tidak baik terus. Tidak baik terus. Bahkan anak saya didoktrin. Doktrin apa? Diomonginnya kayak gini.
kalau udah besar ya Raja jangan ingat sama si Bunda. Kan dia teh, Raja kalau udah besar kamu mau ingat gak, mau sayang gak sama si Bunda? Mau, katanya dia, mau sayang sama si Bunda. Tapi dia balik ngomong lagi sama, jangan sayang sama si Bunda, sok balik lagi kamu ngomong cenah, jangan sayang sama si Bunda. Teteh tahu dari mana ini sementara? Dia sempat ngirim video tapi sekarang videonya nggak ada itu. Yang ngirim video itu siapa? Si ayah kandungnya dia. Sengaja ngirim ke Teteh? Sengaja. Iya, sengaja. Oh. Bahkan kakak kandung saya lah, keluarga saya juga pernah di sosmed dia gitu. Tapi sekarang mah kayaknya udah dihapus deh. Oke, Bang Krisnamurti, kemudian ketika ditemukan ada divisum kan pasti ya? Dugaan kekerasannya apa saja yang ditemukan? Hasil visumnya secara resmi kita belum terima. Artinya bahwa kita dengar informasi tadi pihak Polres hari ini ya. Hari ini katanya mau preskon kan melihat daripada hasil visum dan otopsi. Cuman maksudnya kita sebagai bapak tuh gampang sih, sederhana. Kayak kita misalkan ketemu anak kita nih pagi mau berangkat sekolah, ya kan dalam keadaan fisiknya seperti apa. Nanti pulang sekolah misalkan dia jatuh apa, pasti kita tanya. Oke, Sederhananya. betul. Nah, ini kalau ada luka yang bekas lama, lalu kemudian yang lebam-lebam apa gimana, ditanya gak ke anaknya? Itu loh Mas. Iya, apalagi itu kan kelihatan jelas banget ya. Iya, betul Kalau Teh. di beredar di sosmed itu kan gede-gede gitu kayak melepuh gitu kan, masa bapaknya nggak tanya atau Nah itu yang kita bingung Dan tuh itu. Gitu Teteh loh. melihat lukanya apa aja kalau boleh diceritakan punten? Apa? Luka yang ada luka pada yang ada tubuh di tubuhnya Nizam? Nizam? Banyak. Kalau saya juga lihat di medsos gitu, lihat. Oh, Teteh enggak. Karena udah jadi jenazah. Udah Jadi jenazah cuma ada darah di mana Teh? dari ini, dari kepala, lihat dari jenazahnya ada darah dari kepala. Bocor. Jadi 4 tahun nggak ketemu jadi jenazah. Iya. Kemarin saya lihat berita, ini mohon maaf, entah itu benar atau tidak, hasil autopsi itu di bagian belakang kepala retak. Terjadi retak gitu kan. Saya karena infonya demikian. benturan atau karena benda tumpul. Berarti Gitu ya. Jadi Teteh datang tuh itu maksudnya Nizam sudah dimandikan, sudah dikafani gitu? Ya, saya nggak sempat lihat wajahnya yang untuk terakhir kalinya. Hanya udah yang dibungkus kain kafan. oh jadi Teteh nggak sempat pegang juga. Karena waktu itu jenazah saya sampai ke sana, terus jenazahnya udah dibawa di otopsi ke Sukabumi gitu. Harusnya sih biasanya Menunggu, tunggu ya, karena ini ibu kandungnya, harusnya begitu sih sebenarnya. Begitu ya Mas. Harusnya karena kalau ada ya dong, karena ibu kandungnya harusnya ditunggu. Benar. Bang Krisnamurti dan juga Teh Lisna, izin Pak Sobat Ambiar, kita juga mau kasih lihat ini dugaan motif di balik kekerasan yang dialami oleh Nizam. Ini bukan. Wah, ini benar videonya atau bukan? Bukan. Oh, ini video hoax Beda. lagi nih Hoax yang lagi. tersebar. Iya. Aduh, benar-benar ya. Mungkin Mbak, mungkin kan kemarin ini ada 2 peristiwa yang korbannya namanya Nijam juga. Sama-sama. Tapi yang Nijam kemarin yang tahun 2024 itu sudah vonis. Artinya sama kasusnya seperti ini. Itu tadi Nah, habis sekarang yang narkoba. sering muncul Nijam yang kasus lama yang sudah vonis gitu. Jadi blunder gitu. Oke. Oh, kalau yang si Nizamnya si ibu yang tersangka ini belum press release ya? Belum. Oke. Baru hari ini kan katanya tadi. Iya. Hari ini baru press release. Jadi video-video yang tersebar di media sosial itu hoax ya karena orang-orang ini. Lama. Itu video lama. Tapi Teteh atau barangkali Abang atau Ibu, kalau dugaan motifnya tuh apa kira-kira? Kalau bisa menebak atau menduga? Kalau kita lihat tuh Mas Mbak, bahwa peristiwa ini bukannya pertama kali. Jadi setahun yang lalu dia sudah mengalami juga kekerasan, pemukulan oleh ibu tiri yang sama pelakunya. Dan sudah dilaporkan oleh ayahnya, cuma mediasi dan dicabut kembali. Nah setelah itu terjadilah ini. Dimaafkan kembali. Dimaafkan. Sama bapak. Semestinya kan Mbak ya Mas, kalau memang sudah pernah terjadi ini, seperti kita kalau kemalingan, tentu kita yang kedua tuh lebih hati-hati Waspada lagi, ya. agar tidak kecolongan kemalingan lagi. Jadi ini sepertinya sengaja juga, kayaknya ini bapaknya tuh ada kelainan jiwa gitu. Baik, Apalagi ada WA yang sampai mengatakan Iya. ikhlasin aja terus mendiamkan. Iya. Bahasa saya lihat bahasa Bahasa Sunda. Coba Sunda. diartiinnya bahwa ya udah kalau udah mati nanti tinggal dikubur aja gitu ya Teh. Allahu Akbar. Itu satu Di hari dekat sebelum bapaknya meninggal. gitu, kasarnya gitu. Dan itu ada bukti chatnya. Ada bukti. bukti Oke, chatnya. Ibu tadi bilang bahwa setahun yang lalu Nizam ini pernah mendapatkan kekerasan dari ibu tirinya. Kemudian dilaporkan oleh bapaknya. Bapaknya melaporkan istrinya sendiri saat itu berarti Betul, kan? betul. Tapi dia mencabut laporannya. Iya, Ya mediasi. betul.
Berjanji tidak akan mengulang lagi. Berjanji untuk tidak mengulangi Iya. lagi. Kekerasannya itu apa? Ada Pemukulan. pemukulan. Iya. Teteh setahun yang lalu tahu? Tidak tahu ini. Tidak tahu. Tidak pernah tahu. Iya. Dikasih tahu juga. Kita dengar dari kan pemberitaan yang sudah beredar Baru aja. tahu sekarang. Dan statement dari dia sendiri kok gitu loh. Ya artinya bahwa harusnya lebih pengawasan itu harus lebih ketat. Mohon maaf, itu yang tinggal di situ ada berapa anak ya? Sepengetahuan Teh Lisna? Ya, Teteh Gak tahu tahu, nggak? katanya mah 2 anak, gak tahu. Ada anak angkat ya gitu ya katanya cuman ini. Bawaan ibunya. Oke, ibu tirinya Nizam juga membawa anak gitu ya. Kalau Nizam punya kakak atau adik? Gak tahu. Nizam, Dari saya mah ada adik adik ikut sama Teteh, sama saya. kakak nggak punya. Berarti Kakak Nizam dibawa. Kakak punya istri perempuan dari anak saya. Jadi, Soalnya saya nikahnya iya, 3 kali. iya. Oke, baik. Kita juga mau kasih lihat, ini ada satu pengakuan dari ibu tirinya Nizam bahwa dia mengakunya tidak Tidak melakukan melakukan tindak kekerasan kekerasan. sama sekali. Ini Itu benar betul nggak? suaranya, kalau boleh mengkonfirmasi? Iya. Suara ibu Iya teh. tirinya kayak Iya betul. Iya, karena itu tahu Teteh suara itu tentang apa? dari itu dari medsos. Oke, Teh Lisna datang ke pemakaman pasti ketemu sama bapaknya kan? Sempat sekilas sebentar. Bilang apa saat itu bapaknya? Maafin ya bun, katanya cukup dia. Tapi saya nggak tahan, pengen mukul. Tapi yang mukul ayahnya saking gak kuat ya neneknya. Gara-gara kenapa? Neneknya ini ibunya Teteh atau Umi. ibunya Oh, atau ibunya Ini Umi, suaminya? Enggak. ini ibunya. Ibu saya. ibunya Teh Lisna ya? Kesel sama Ya, Teh Lisa berserta pengacaranya kemarin kan datang ke rumah sakit, tidak ya Pak? Enggak. Oh nggak datang ke rumah sakit, berarti langsung ke kuburannya. Ke kuburan. Iya. Untuk mendapatkan informasi, kalau mendapatkan informasi dari bapaknya kan katanya sakit paru-paru. Iya. Nah kan harusnya cari informasi di tempat yang lain dari keluarganya sakit apa, dia diagnosa dokter. Iya. Di diagnosa dokter sakit apa? Nggak sempet tanya ya? Pengacaranya. Jadi pengakuan ibu tirinya pada saat di rumah sakit itu mengaku bahwa dia itu meninggalnya karena leukemia dan autoimun. Padahal selama sejak kecil dia terkena dia sehat ya, Sehat. tidak pernah ada riwayat dia sakit begitu. Oke. Kalaupun ada dinyatakan sakit itu tentu dia sebelumnya pernah ada riwayat atau rekam medis Baik. menyatakan itu. Ya, kita mau kasih lihat juga ini momen ketika Lisna, ibu kandung dari Nizam, Datang ke berada di pemakaman pemakaman. almarhum Niza. Itu ibu tirinya ada di sana ya? Iya. Insya Allah sih Yang di butirinya itu ada Husnul Khotimah, tapi Amin. ya karena dia masih ya belum ada dosa, terus juga dia diperlakukan seperti itu zalim ya. Tapi kalau menurut ibu, kira-kira apakah si bapak kandungnya ini juga ada dalam permainan ini gitu? Kemarin Jadi bukan cuma ibu sambungnya aja yang ini, berduanya memang ada samanya gitu. memang kalau lihat historinya kan bapaknya ini sudah lama melakukan KDRT juga sejak Nizam di dalam kandungan. Bahkan pada saat hamil bapak kandungnya pernah bilang, udah kamu pakai bahasa Sunda, kamu mati aja sekalian dengan anak kamu yang dalam kandungan. Artinya dari sejak dalam kandungan bapak ini sudah ada rasa yang betul-betul udah Benci. tega gitu ya, tega sekali gitu. Berarti kan kalau gitu kan biasanya suka ada kayak pasal pembunuhan perencanaan atau apa gitu-gitu kan biasanya ya. Ya, artinya ada kebencian ya? Ada kebencian ya. Kan? Karakter mungkin juga Ya ya. artinya bahwa kita nggak usah tarik mundur ke belakang lah peristiwa yang dulunya apa gimana. Bahwa anak ini mati kan di tangan siapa? Betul. Iya. Intinya seperti Iya. itulah. Gitu. Teh Lisna ketemu sama ibu tirinya, dia bilang apa? Ada kalimat yang dia sampaikan? Enggak, dia itu lewat belakang pulangnya itu. Nggak ngomong apa-apa? Nggak ngomong apa-apa. Oh nggak ngomong apa-apa. Karena di saat itu juga saya nggak sadarkan diri juga. Ya, Di situ ya pasti. Dia pingsan. lemes mau apa gitu. Iya. Bang Krisnamurti, apa pasal yang bisa dikenakan untuk berapa orang yang dilaporkan? Mohon maaf. Kemarin kita melaporkan mantan suaminya Bu Lisna, kan ayahnya daripada Nizam Sapei, kan dengan pasal pembiaran dan penelantaran. Oke. Lalu kemudian kita kemarin meeting sedang mengkonstruksikan bahwa kita juga akan melaporkan kan Bu Lisna untuk ibu tirinya dengan pasal pembunuhan berencana, karena dia tahu kan bahwa bagaimana menganiayanya, kan dia tahu persis kan Iyalah. punya keinginan untuk melakukan itu. Iya. Baik. Jadi bapaknya sudah dilaporkan dengan dugaan penelantaran, Iya. sementara ibu tirinya akan segera dilaporkan dengan dugaan pembunuhan berencana. Iya, Ancaman hukumannya?
Seumur hidup, hukuman mati. Minimal 15 tahun. Iya, hukuman mati. Sampai hukuman Di mati. mana? Iya, hukuman Itu mati. yang ibu tirinya, tapi kalau bapaknya untuk penelantaran, dugaan penelantaran? Itu juga kalau nggak salah saya lihat tuh 15 tahun Baik. ke atas. Itu sekarang ibu tirinya ada di mana? Ibu tiri Ibu udah tiri tahan. sudah ditahan. Ya, artinya bahwa Si bapak Iya, udah jadi tahan. suaminya yang Ya harusnya juga berikut suaminya ya, karena kan suaminya juga Iya dong. ada pada saat. Ada, iya. Iya. Diambil juga di situ ya. Iyalah. Teteh, Semangat ya. 4 tahun gak ketemu, Abah ya, kuat ya. sudah lama tidak ketemu. Bertemu dalam keadaan bahwa putra tercinta sudah tidak bernyawa. Seandainya Teh Lisna bisa menyampaikan sesuatu, Ya, Mak. Teteh mau bilang apa sama Nisa? Saya merasa ibu kandung yang tidak baik gitu buat dia. Karena saya sangat menyesal gitu kalau tahu gitu seandainya dia setahun ke belakang saya pasti ambil anak itu. Pengen gimana gitu. Gak apa-apa, kan semuanya udah takdir ya Teh. Iya. Tinggal Teteh doain. Teh Lisna, semoga diberikan kekuatan, ketabahan, Amin, amin, amin. kesabaran walau kami tahu ini begitu sulit sekali dan semoga almarhum husnul khotimah. Amin, amin, amin. Semoga Ya Allah, bisa ya Rabbal diangkat. Maaf ibu gue. Husnul khotimah banget.